Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama nih teman-teman ya dari kinerja sektor cryptocurrency di malam hari ini ya bisa kalian lihat sendiri lah ya dari market cap mencoba untuk ngejebol kembali di area 2,7. Cuman kalau kita lihat teman-teman ya parameter untuk price-nya Bitcoin sendiri masih bergejolak ya di area 80 ribuan teman-teman ya. Tepatnya kali ini berada di area 83,7 ya, 83.700-an dan naik turun lah ya, 83.600, 83.700 kayak gitu teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui juga Bitcoin dominan juga sangat kuat teman-teman ya. Inilah akibat daripada Bitcoin dominance yang terlalu overpower ya, akibatnya altcoin mengalami dump ya kan. Cuman malam hari ini kalau kita lihat memang udah ada nih sedikit recover, sedikit dikasih nafas. Semoga saja nafasnya ini nafas panjang ya, bukan nafas pendek gitu teman-teman ya. Oke, kali ini terbongkar sudah teman-teman ya salah satu kriteria airdrop daripada Bloom. Kenapa Bloom itu menerapkan 3 poin tersebut dan ternyata di balik penerapan ketiga kriteria yang dikeluarkan oleh pihak Bloom, kita ketahui bersama, kita akan bahas. Jadi terkuak gitu ya, kenapa kriterianya harus seperti itu. Oke, kita langsung gas. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, kita lihat dulu untuk bot tele daripada Bloom sendiri teman-teman ya. Untuk pengguna monthly-nya teman-teman, dia berada di area 11.000. Ada sedikit peningkatan lah ya, ada sedikit peningkatan setelah announcement daripada TGA yang dikeluarkan oleh pihak Bloom ya. Dan perlu kita ketahui juga ya, untuk volume perdagangan via mempadnya untuk Bloom ini meningkat setelah announcement TGA ya, karena mungkin orang-orang yang tidak sempat ya waktu itu mengabaikan daripada POA atau Proof of Activity-nya teman-teman ya. Ya mereka harus ngejar mempoint ya kan, atau MP-nya untuk memenuhi syarat eligible daripada Bloom. Oke, jadi ada sedikit peningkatan lah dari segi monthly usernya teman-teman ya. Kali ini berada di area 11 ribuan. Mungkin besok atau lusa akan naik atau turun, kalian bisa cek sendiri nanti. Nah, kalian masih ingat lah ya dengan tweetan Bloom yang ini ya, Bloom airdrop min kriteria ya kan. Jadi ini kriteria daripada Bloom, kalian masih ingat lah. Jadi kan ada 3 kriteria poin ini yang sangat mencolok itu adalah di poin kedua ya, di poin kedua poin ketiga teman-teman, dimana kan poin pertama ini adalah 100.000 BP syaratnya. Ini normal lah ya, untuk syarat airdrop minimal kita memiliki 100.000 BP atau Bloom point, sama kayak yang ditetapkan oleh Notepixel waktu itu ya, memiliki minimum PX berapa kayak gitu kan. Nah terus di sini kalau kita lihat ya, 750 MP ini yang mengakibatkan kenaikan volume daripada mempoint atau mempadnya ya kan. Nah atau POA ini udah nggak ada sih taxnya ya teman-teman. Cuman kemarin kan sempat kita lihat nih, teman-teman mungkin udah pernah ngelakuin tapi lupa gitu cara ngeceknya. Kalian bisa cek sendiri di video saya sebelumnya. Nah yang poin ketiga ini yang sangat mencolok teman-teman ya, minimal kita mengundang 2 referral. Sedangkan di sini ada jawaban dari pihak Bloom yang cukup mencolok juga. Kenapa kita harus mengundang atau memiliki 2 referensi teman? Oke, kita langsung lihat di sini teman-teman dengan salah satu komentar ya yang cukup menarik sebenarnya. Nah, dari salah satu Mr. Crypto ya, ini cukup menarik nih teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, Bloom Crypto. Oke ya, bukan kriterianya tapi rencana untuk mendiskualifikasi sejumlah besar pengguna. Yes ya. Kriteria daripada Bloom itu adalah salah satunya adalah untuk mendiskualifikasi ya kan sebagian pengguna daripada Bloom. Nah, terus di sini dijawab nih oleh pihak Bloom teman-teman ya. Ini ya, kami memiliki 90 juta user ya, 90 juta penggarap yang udah tercantum atau terrekod di Bloombot ya teman-teman ya. Pengguna aplikasi mini, bayangkan saja berapa jumlah airdrop yang akan didapat jika kami memberi hadiah kepada mereka semua. Nah, secara tidak langsung jawaban daripada pihak Bloom ini memang benar, Bloom melakukan hal ini untuk mendiskualifikasi beberapa user
Oke, seperti itu teman-teman ya. Tapi yang disayangkan ya kan, pihak Bloom udah mengeluarkan statement 90 juta user pengguna. Bagaimana kita mendistribusikan dengan jumlah pengguna yang begitu banyak? Nah, ini sebenarnya poin kedua ini masuk akal, nggak masalah ya didiskualifikasi buat mereka yang nggak aktif, buat mereka yang mungkin terdeteksi bot dan sebagainya gitu ya. Cuman kriteria yang ketiga ini teman-teman, kenapa kalau mereka mau mendiskualifikasi sebagian besar pengguna, kita malah disuruh untuk ngundang minimal 2 referral, minimal kita memiliki 2 referral. Lantas bagaimana teman-teman kita yang nggak memiliki referral gitu kan? Mereka harus mengundang. Ya percuma mereka ngundang saat ini, mereka ngejar BP sampai 100.000 apa ya, 100.000 Bloom point, kemungkinan juga nggak akan kekejar kayak gitu loh ya. Nah kalau memang mau mendiskualifikasi, seharusnya poin kedua poin ketiga syaratnya untuk memiliki 2 referral itu seharusnya dihapus aja ya, dihapus aja, nggak usah ada kriteria minimal memiliki 2 referral gitu loh ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini kemarin yang sempat salah paham juga untuk daftar daripada Bloom ya. Jadi kan mereka pikir Q3 atau kuartal ketiga itu adalah listingan daripada Bloom. Ini ada yang menanyakan nih ya. Daftar kuartal ketiga, ayolah mengapa membuang-buang waktu kita pada pemain Bloom ini gitu kan. Di sini dijawab nih dari pihak Bloom, teman-teman. Jadi, daftar untuk kuartal ketiga itu mengacu pada proyek yang terdaftar di Bloom ya, bukan Bloom listingnya di kuartal ketiga. Bukan daftar Bloom ya, dijelaskan di sini. Kuartal ketiga mengacu pada proyek-proyek yang akan terdaftar di dexnya Bloom gitu teman-teman ya, bukan Bloom yang terdaftar, melainkan Bloom tetap ya TGE dan listing itu akan terjadi pada kuartal kuartal kedua ya, kuartal kedua ya, entah nanti di bulan Mei atau di akhir April ini atau di akhir Juni. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin Juni ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman untuk mengejar kriteria yang udah lama join Bloom ya, saya kira poin kalian udah di atas 100.000 Bloom point ya. Itu kan pihak Bloom udah mengonfirmasi bahwasanya untuk snapshot itu belum dilakukan oleh pihak Bloom ya. Kalau snapshot udah dilakukan, kemungkinan besar teman-teman ya farming daripada Bloom itu di stop ya. Kemungkinan seperti itu kalau masa snapshot itu berjalan. Jadi farming di stop, nanti dari poin Bloom point kita teman-teman ya itu akan dikonversi ke token gitu kan. Semisal kita memiliki 1 juta Bloom point gitu kan. Nah nanti ketika snapshot itu diambil, mungkin nanti akan ada rasio konversinya ya, berapa, entah 1 banding berapa atau berapa banding berapa, kita juga nggak tahu ya. Nanti setelah masa snapshot itu berakhir, dari 1 juta tadi diubah menjadi token, kita mendapatkan berapa kayak gitu teman-teman ya. Ya mungkin inilah sedikit informasi buat teman-teman semua yang bingung-bingung ya tentang pelistingan, tentang kok syaratnya seperti ini gitu kan. Ya itu tadi teman-teman, salah satu yang sangat mencolok adalah pihak Bloom secara tidak langsung mengonfirmasi bahwasannya dia ya ingin mendiskualifikasi yang dianggap mereka ya, mungkin ya kasihan juga sih yang sudah gabung sejak awal ya kan, tapi dia nggak memiliki referral dan sebagainya, tiba-tiba harus ada syarat seperti itu kan, kasihan juga sebenarnya ya. Tapi sebenarnya semakin sedikit yang eligible akan semakin bagus ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin sedikit yang eligible ya otomatis circulating supply-nya nanti teman-teman ya itu juga akan semakin sedikit. Contohnya seperti ini, contoh simpelnya ya. Semisal Bloom ini mengalokasikan 1 miliar token Bloom untuk komunitasnya sebagai airdrop ya. Itu udah dihitung dari sekian banyak user, oh 1 miliar ini pas nih kita bagikan, tapi tiba-tiba di tengah jalan oh ada yang nggak memenuhi syarat, ada yang nggak ada yang didiskualifikasi dan sebagainya. Tiba-tiba kan yang seharusnya 100 miliar tadi keluar ke market, yang enggak 100 miliar ya, 1 miliar itu keluar ke market, yang enggak 1 miliar nanti yang akan keluar, mungkin bisa di area 800 juta 700 juta gitu ya. Jadi menekan daripada circulating supply-nya nanti juga. Semoga saja sisanya kan masuk dalam burning gitu ya. Oke lah, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bloom ya. Semoga informasi ini sedikit membantu. Nanti kalau ada updatean terbaru tentang mungkin dari
token utility-nya atau dari tokenomics-nya teman-teman ya, nanti akan saya up juga ya, kita tunggu saja informasi bareng-bareng. Semoga bulan ini untuk tokenomics-nya rilis. Tetap semangat dan